Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi kita mengudara di sore hari ini. Dan seperti biasa kita akan melihat bagaimana kondisi dan aktivitas pengerjaan yang berada di sirkuit Mandalika. Seperti biasa kita akan mengawali dari bangunan gardu PLN, berikut dengan bangunan race control. Seperti apa progres ataupun aktivitas pengerjaan di sore hari ini. Baik, saat ini aktivitas pengerjaan yang dilakukan dari uji coba kelistrikan yang berada di gardu PLN di sini, di mana untuk genset yang berada di luar saat ini masih di standby-kan untuk dapat dilakukan pengujian dari kelistrikan yang berada di gardu PLN. Dan selanjutnya kita akan menuju ke bangunan race control, dan seperti biasa kita akan memutari dari bangunan race control seperti apa kondisi maupun aktivitas di bagian sisi luar. Baik, seperti yang teman-teman saksikan saat ini untuk aktivitas penuntasan di bagian sisi luar dari tembok di bagian bangunan race control di sini yang terlihat masih terus dilakukan pengerjaan. Kemudian kita akan menuju ke aktivitas pengerjaan yang lain ataupun progres terkini dari hasil pengaspalan lapis ketiga di area pit lane yang saat ini sudah tuntas sampai dengan ujung trek lurus yang memiliki panjang 700 meter dan memiliki lebar 15 meter. Baik, saat ini kita melewati dari 5 pekerja yang masih berusaha untuk menuntaskan dari area rumput di sisi kiri dari area pit wall di sini. Kemudian kita akan menuju ke ujung dari trek lurus, di mana teman-teman saksikan saat ini dari hasil pembongkaran pembuatan garis kep yang saat ini terlihat sudah dilakukan proses pembongkaran. Kemudian nanti akan dilakukan proses pengerjaan karena untuk elevasi ketebalan dari garis kep sudah sesuai, dan akan dilanjutkan untuk pengerjaan sesegera mungkin. Kemudian kita berada tepat di titik tikungan yang pertama di sini. Teman-teman saksikan di bagian sisi kanan dari track lane tikungan yang pertama masih dilakukan proses cutting aspal, yang dimana nanti akan dituntaskan dari area run up sisi kanan tikungan yang pertama. Kemudian kita akan lanjut menuju ke arah tribun VVIP. Seperti apa kondisi dan progres pengerjaan yang berada di area tribun VVIP? Langsung saja kita akan menuju ke sana dan melihat secara detail dan secara terbang rendah dengan ketinggian sekitar 1,9 meter dari tepat depan dari area tribun VVIP di sini.
Baik, luar biasa untuk progres pengerjaan dari percepatan landscape di sisi depan dari tribun VVIP yang saat ini sedikit lagi akan dapat dituntaskan dari proses penataan bebatuan. Berikut juga untuk pemasangan atap tribun VVIP di sini yang sudah tuntas sebagian, tinggal beberapa titik saja untuk proses dari penuntasan pengecoran bagian atap dan atap bagian sisi tengah di bangunan tribun VVIP di sini sedikit lagi akan dapat dituntaskan untuk atap yang berkonsep lumbung padi. Kemudian seperti biasa kita akan menuju ke arah tikungan yang kedua, ketiga dan keempat melihat secara dekat dari hasil pengerjaan maupun progres pengerjaan sebelumnya. Dan teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk progres pengerjaan beberapa hari yang lalu dan penuntasan untuk bagian garis cup di sisi kanan. Dari area tikungan yang ketiga menuju ke arah tikungan yang keempat di sini sudah tuntas. Berikut di bagian sisi kiri yang sudah dilakukan cutting aspal dan pengeboran, namun nanti akan dilakukan proses pelebaran dari cutting aspal untuk bagan dari garis cup yang terpasang di sisi kiri dari tikungan yang ketiga dan tikungan yang keempat di sini. Dan selanjutnya kita akan menuju ke arah tikungan yang kelima melewati dari garis cup yang sudah tuntas pengerjaan seperti biasa di sisi kanan. Kemudian untuk lapisan subbase yang sudah hampir rampung di bagian sisi kiri dari area run up di bagian tikungan yang keempat menuju ke arah tikungan yang kelima, tinggal dilakukan proses penyemprotan cairan prime coat berikut dengan pengaspalan di bagian sisi kiri. Kemudian teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk aktivitas pengerjaan di area tikungan yang kelima menuju ke arah tikungan ke-6. Namun kita akan memperhatikan di sini untuk aktivitas pengerjaan dua alat berat seperti vibrating roller maupun dari grader di sini masih terus melakukan pemadatan dan perataan dari subbase yang telah dihamparkan di bagian sisi kiri dari run up tikungan yang kelima menuju ke arah tikungan yang ke-6. Dan selain itu juga kita akan memperhatikan dari kondisi di area rumput yang tertanam di sisi kanan dari tikungan yang ke-5 menuju ke arah tikungan yang ke-6. Namun di sini kita melihat untuk aktivitas yang terus dilakukan dan saat ini kita akan menuju ke bagian sisi kanan dari area rumput yang sudah tuntas pengerjaan untuk proses penanamannya di sini. Terlihat jelas dari hasil penanaman, tinggal tetap dilakukan proses penyiraman setiap pagi dan setiap sore untuk dapat menghijaukan bagian area rumput di sisi kanan dari tikungan yang kelima menuju ke arah tikungan yang keenam. Saat ini kita berpindah posisi di bagian dari area grandstand yang saat ini masih dilakukan proses perataan dan penghamparan material tanah. Berikut juga untuk penambahan dari tumpukan terlihat di sana. Kemudian aktivitas satu alat berat dari bulldozer yang masih terus berupaya untuk meratakan bagian area grandstand di sini maupun area tribun yang ada di sisi kiri dari tikungan yang kelima menuju ke arah tikungan yang keenam dan ketujuh. Dan tentunya seperti yang teman-teman ketahui untuk informasi, material ataupun peralatan ataupun grandstand yang tiba nantinya di area sirkuit Mandalika H-42 untuk segera dilakukan proses perakitan menjelang World Superbike yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika pada tanggal 12 November tahun 2021 sampai dengan 14 November tahun 2021. Kemudian di sini untuk capaian pengerjaan dari penanaman rumput dari sambungan area rumput di sini sudah tuntas dikerjakan. Berikut di bagian sisi depan untuk aktivitas dari proses pengaspalan di bagian run up tikungan yang ke-7 menuju ke arah tikungan yang ke-8 saat ini terus dilakukan upaya untuk dapat dituntaskan dari proses pengaspalan yang ada yang teman-teman saksikan saat ini. Setelah itu kita akan menuju ke arah bagian dari pembukaan akses jalur menaiki dari bukit yang berada di antara tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11 di sini.
dimana untuk proses dari pembentukan jalur saat ini sudah sampai di bagian atas dari bukit, dan tentunya kita akan menuju ke sana dan melihat progres pengerjaan yang telah dilakukan. Baik, teman-teman bisa melihat dari pantauan sore hari ini, dari hasil pengerjaan hari ini terlihat jelas dari hasil pengerjaan yang sudah mencapai atas bukit. Kemudian kita akan turun di area dari billboard 360 3D yang akan dibuat saat ini. Kemudian untuk progres saat ini teman-teman bisa melihat dari hasil pengeboran sudah tuntas seluruhnya, dan saat ini sudah dilakukan pengecoran dari 5 titik dan tinggal 3 titik saja untuk dapat dilakukan pemasangan dari bagasting maupun proses pengeboran lanjutan untuk sesegera dilakukan proses perakitan ataupun pemasangan dari billboard 360 3D yang akan dibuat yang bertulisan Pertamina di sisi kanan dari tikungan yang ke-10. Dan selanjutnya seperti biasa kita akan tarik mundur menuju ke arah tikungan yang ke-11, melewati dari garis stop yang sudah tuntas pengerjaan dari tikungan yang ke-10 menuju ke arah tikungan yang ke-11 dan mengarah ke tikungan yang ke-12. Luar biasa tuh aktivitas maupun penuntasan dari pengerjaan di area tikungan yang ke-10 sampai dengan tikungan yang ke-12 di sini, dan persiapan juga akan dilakukan di area sisi kiri dari tikungan yang ke-12 untuk proses dari pengaspalan lapis terakhir, yang dimana untuk proses ini nanti akan mensejajarkan dari track lane, run up maupun dari sistem drainase horoton yang tertanam di bagian sisi kiri dari area track lane di tikungan yang ke-12. Dan saat ini kita akan tarik mundur menuju ke aktivitas pengerjaan yang lain untuk pengecoran dari pembuatan garis gap di sisi kanan dari sebelum tikungan yang ke-13. Luar biasa untuk percepatan dari pembentukan garis gap di sisi kanan maupun sisi kiri dari sepanjang track run yang memiliki panjang 4,31 km dan lokasi dari penetapan ataupun penempatan dari area garis gap yang sudah ditentukan. Dan setelah ini kita akan melihat bagaimana progres pengerjaan di bagian dari sistem drainase yang berada di zona tengah yang terhubung dari sisi kanan inner line tikungan yang ke-13. Baik, seperti inilah untuk progres pengerjaan dari sisi kiri ataupun tebing kiri di sistem drainase yang berada di zona tengah di sini sudah tuntas.
Berikut nanti akan dikerjakan untuk disempurnakan dari bagian sistem drainase yang berada di zona tengah dan terhubung dari sistem drainase yang berada di luar sirkuit Mandalika. Kemudian kita melihat saat ini untuk bagian dari tikungan yang ke-14, berikut dari jalur evakuasi dan aktivitas pengerjaan yang berada di sisi kiri di sini. Dan saat ini kita akan tarik mundur menuju ke arah sisi kiri dari tikungan yang ke-14, di mana aktivitas pengerjaan dari pembentukan garis kap saat ini masih dilanjutkan untuk dapat dituntaskan. Baik, tinggal beberapa meter saja tuntas sudah dari pembuatan garis kap dari tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15 di sini. Dan tentunya aktivitas selanjutnya akan dilanjutkan kembali di tikungan yang ke-16 untuk dari pembuatan garis kap yang berada di tikungan yang ke-16 di sisi kiri. Dan setelah ini kita akan berputar di sini sebentar, kemudian akan menuju ke arah zona barat, di mana sedang dalam proses pembentukan dari jalur pejalan kaki, yang dimana untuk progres sebelumnya dari sisi barat untuk jalur masuk menuju ke dalam sirkuit Mandalika saat ini masih dipercepat untuk dapat dikoneksikan dari sisi barat hingga nanti dapat digunakan sebagai akses keluar masuk dari para penonton maupun pengunjung yang berada di sirkuit Mandalika. Baik, bentuk jalan yang sudah terbentuk dan proses pengecoran masih terus berlanjut untuk pembentukan jalur pejalan kaki. Berikut juga kita akan menuju ke bagian dari area tikungan yang ke-16 dan kembali menuju ke arah tikungan yang ke-17 dengan aktivitas yang sama dari proses pengeboran hasil cutting aspal yang dilakukan di bagian sisi kiri sebelum tikungan yang ke-17. Berikut juga kita akan mengakhiri untuk pantauan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih, salam MotoGP dan tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga imunitas agar terhindar dari virus corona.